Kitab Misbahul Anam wa Jila'udz Dzolam ini karya Ba'alawi, tetapi berikutnya ada kitab karya Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi kitab ini isinya ada dua sebenarnya. Cuma bagi orang yang tidak teliti membaca dan memahaminya, maka dikira ini kitab karya Syekh Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan yang benar-benar seorang dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Al-Hasani. Ya sering para pengarang atau penulis kitab dari kalangan Ba'alawi itu ya seperti ini. Wong ini kitab aslinya Misbahul Anam wa Jila'udz Dzolam. Kitab ini sudah kami bagikan ke panjenengan semua. Bisa panjenengan akses di haizin.com, Flipsbooks yang kami sertakan di link bawah video ini. Nanti panjenengan kaji semuanya. Intinya ini dua kitab. Dua buah kitab yang disatukan dalam satu kitab. Seakan-akan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini mendukung apa yang dilakukan, yang diyakini oleh Habaib Ba'alawi. Kitab Misbahul Anam wa Jila'udz Dzolam fi raddi syibhil bid'i an-najdi allati adalla bihal awam. Ini karya dari Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan, cucu yang keempat ya. Kalau dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Dan tetap semangat terus tanpa berpanjang lebar. Langsung saja kita simak videonya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah au kama qala. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar semua dimanapun berada di seluruh dunia, semoga senantiasa bertambah kualitas, meningkat kuantitas kebahagiaannya. Salam hormat kami untuk panjenengan semua bersama dengan anggota keluarga. Perkenankanlah kami untuk sowan silaturahmi via udara kepada panjenengan semua. Selain niat silaturahmi, juga niat intisyarul ilmi, berbagi informasi, menggapai ridho ilahi. Semoga kita senantiasa diberikan anugerah, maunah, karomah, hidayah, ilmu yang maslahah dan manfaah di dunia dan untuk urusan akhirah kita.
Kita malam hari ini akan berbicara tentang keutamaan ziarah kepada aulia illah yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Khususnya ziarah makam yang ada di Tarim, ya, yang terdiri dari 3 tempat, yakni Zambal, Quraid, dan Akdar. Pernah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu bahwa ziarah ke Tarim itu tidak sah sebelum berziarah dulu ke makam Al-Ustadzul A'zam Al-Faqihil Muqaddam. Siapa yang berkata itu? Syekh Ahmad bin Muhammad Baharumai. Ketika bermimpi bertemu dengan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, lalu sahabat Abu Bakar dan Umar berpesan kepadanya dengan kalimat ini, idza zurta fazur al-faqihil muqaddam, fazur al-faqihal muqaddam awalan. Ketika kamu berziarah, maka ziarahlah pertama kali ke makam al-faqihil muqaddam. Summa zur man syi'ta, lalu berziarahlah ke makam orang yang kamu mau. Berarti seakan-akan sahabat Abu Bakar dan Umar itu mengenal sosok dari Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Ini namanya fitnah. Klaim terhadap orang yang sudah wafat, yakni tidak pernah mengalami zamannya Al-Faqihil Muqaddam, ya, tidak muasir dengan sahabat Abu Bakar dan Umar. Ini disebutkan dalam kitab Al-Masyra'ur Rawi dalam bab wa kaifiyatu ziyaratihim halaman 283 juz 1. Menyebutkan seperti itu. Ini semakin menguatkan keyakinan keturunan Alwi bin Ubaidillah yang selalu mengkultuskan klannya, golongannya, leluhurnya, sampai sepanjang masa. Ketika ditanya siapa dzurriyyah Nabi kita yang paling sahih menjaga kemurnian nasabnya, ya Ba'alawi, sesuai dengan perkataan dari eksternal Ba'alawi, yaitu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ketika kita cross check ke kitab karya beliau Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, kami menemukan korenah atau tanda-tanda bahwa beliau belum atau tidak sempat membaca atau menemukan kitab-kitab karya dari Ba'alawi. Begitu juga Al-Muhibbi dalam Khulasatul Atharnya. Saya sangat yakin bahwa beliau-beliaunya ini kena prank, diperdaya. Hanya mungkin diperlihatkan beberapa karya dari kalangan habaib, ya, tidak memberitahu, ya, mungkin isinya atau secara keseluruhan kitab-kitab karya Ba'alawi kepada beliaunya Syekh Al-Muhibbi atau Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Sehingga ulama-ulama besar ini bisa kena perdaya, diperdaya, alias diklaim begitu saja. Eksternal Ba'alawi saja mengakui, apalagi lainnya. Nah, ini terjadi juga pada
kitab Misbahul Anam Wajila Udzolam. Kitab Misbahul Anam Wajila Udzolam ini karya Ba'alawi, tetapi berikutnya ada kitab karya Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi kitab ini isinya ada dua sebenarnya. Cuma bagi orang yang tidak teliti membaca dan memahaminya, maka dikira ini kitab karya Syekh Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan yang benar-benar seorang dzurriyyah Rasulullah SAW dari jalur Al-Hasani. Ya, sering para pengarang atau penulis kitab dari kalangan Ba'alawi itu ya seperti ini. Wong ini kitab aslinya Misbahul Anam Wajila Udzolam. Kitab ini sudah kami bagikan ke panjenengan semua. Bisa panjenengan akses di haizin.com, Flipsbooks yang kami sertakan di link bawah video ini. Nanti panjenengan kaji semuanya. Intinya ini dua kitab. Dua buah kitab yang disatukan dalam satu kitab. Seakan-akan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini mendukung apa yang dilakukan, yang diyakini oleh Habaib Ba'alawi. Kitab Misbahul Anam Wajila Udzolam fi raddi syibhil bid'i an-najdi allati adalla bihal awam. Ini karya dari Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan, cucu yang keempat ya. Kalau dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu yang keempat, yakni Alwi bin Ahmad bin Hasan, berarti canggah ya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memiliki anak yang bernama Hasan. Hasan cucunya Habib Abdullah berarti Ahmad. Cicitnya berarti Habib Alwi, berarti cicit ya, cicit. Cucu cicit dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang sudah terkenal, yang diamalkan ratibnya, wirdul latifnya, sampai membuat kecanduan umat Islam yang ada, khususnya di Indonesia. Lah ini keyakinan yang sangat berbahaya. Sebenarnya kitab Misbahul Anam Wajila Udzolam ini mau melawan ya, meluruskan keyakinan dari Wahabi yang ada di Arab Saudi. Al-Bid'ai An-Najdi. Mesti yang sering mengatakan bid'ah itu ya, kalau sekarang orang-orang mengatakan penguasa Saudi Arabia. Padahal Saudi Arabia itu tidak murni Wahabi, itu ya enggak. Bisa dikatakan salafus soleh, menjaga haramain, khodimul haramain. Karena jika Arab Saudi tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga situs-situs yang ada, maka akan dikultuskan berlebihan oleh umat Islam dari seluruh dunia. Yang melayani umat Islam selama ini dalam beribadah haji dan umrah ya kan ya mereka gitu. Jadi kalau kita misalkan di kompor-kompori ya oleh kiai yang terhasut oleh Ba'alawi atau Iran Syi'i Imami ya, wah itu Wahabi itu. Seakan-akan takfiri, padahal enggak. Arab Saudi itu juga menggunakan standar mazhab Sunni. Tidak kebanyakan Syafi'i, tapi lebih ke Hambali, Maliki, Hanafi. Kadang ya tetap menggunakan Syafi'i, Sunni gitu. Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam hal mengkultuskan
barang-barang atau jejak peninggalan orang-orang besar, khususnya Nabi kita sampai para sahabatnya, keluarganya itu di sana benar-benar ikhtiyat, hati-hati temenanan itu, menjaga betul. Nanti seandainya tidak diterapkan prinsip seperti itu, maka nanti kerikil-kerikil yang ada di Arafah dibuat jimat, dibawa pulang ke India. Ya. Orang yang paling mengkultuskan itu kan India sama Indonesia. Paling mengkultuskan. Orang aja dikultuskan. WC saja itu kalau di India disembah-sembah. Toilet itu disembah-sembah. Sepeda motor itu disembah-sembah. Nah, di Indonesia itu juga begitu. Sampai mengkultuskan barang, benda ya, atau orang ya secara berlebihan. Sehingga jika Arab Saudi tidak hati-hati dalam menjaga akidah Islam, ya maka hancur sudah Islam ini. Maka Iran bersama dengan kaum Ba'alawi ini bekerja sama untuk menjatuhkan reputasi nama baik Arab Saudi dengan menuduhnya sebagai Wahabi, takfiri, melarang ziarah kubur. Ya. Enggak, ziarah kubur itu tidak dilarang. Fazuruha. Pertama kalinya kan kuntu naitukum an ziaratil kuburi fazuruha. Rasulullah pertama kali melarang, tapi setelah itu memperbolehkan. Nah, orang-orang Arab Saudi ya ziarah kubur ya sama, tidak berlebihan seperti ziarah kuburnya para sufi-sufi dari kalangan Ba'alawi dan muhibbinnya. Jadi kitab Misbahul Anam ini jenengan nanti pelajari sendiri, isinya cuma untuk membuktikan sesuai dengan tema, maka kita akan membuka beberapa lembar saja. Bahwa ada keyakinan bahwa haji itu tidak harus ke Mekah. Tidak harus lebih mulia Haramain, Makkatul Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah daripada Tarim Al-Ghunna, Tarim Al-Makhrusah itu. Nah ini kalau diterus-teruskan sama seperti akidahnya Syiah Imamiyah dengan tempat yang paling mulia itu Karbala. Kita buka halaman 87-88. Misbahul Anam. Misbahul Anam itu lentera untuk seluruh umat manusia, wa jila'udz dzolam, dan untuk penerang kegelapan. Kita buka halaman poinnya aja, nanti kalau kita bahas secara keseluruhan tidak cukup waktunya. 87, mulai dari pengakuan mimpi, sama seperti yang sering kami sampaikan bahwa ada 3 hadis Nabi yang diminta oleh seseorang, yang hadis itu tidak pernah ada dalam kitab-kitab hadis yang ada, yakni tentang keutamaan minum kopi, tentang membawa alat yang bernama tasbih, dan tentang duduk dekat dengan wali walaupun sebentar, yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Nah ini ada lagi keterangan bahwa qad waroda wukufu sa'atin baina yaday waliyin. Nah ini kan qad waroda, telah kuwarid, ya sama dengan hadis. Ya hadis mimpi. Ba'alawi itu kan ya bisa membuat hadis baru melalui mimpi. Qad waroda wukufu sa'atin baina yaday waliyin afdalu min ibadati sabi'ina sanah. Kita duduk sebentar saja di hadapan seorang wali, ya mungkin seorang habib, itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Maksudnya bagaimana? Ya kalau tidak disyarai secara lengkap, maka akan diartikan semaunya. Wes pokoknya lungguh zikir ngaji nang majelis Nurul Mustafa, nang majelis Wafa wal Tarim misalkan, majelisnya Habib-Habib itu ya 1 jam saja ya. Saat itu bisa 1 jam, ya bisa 10 menit ya, tergantung siapa yang mengartikan.
itu lebih utama daripada beribadah 70 tahun. Nah, kecuali ditambahi, disarai dengan lebih utama daripada ibadah 70 tahun tapi tanpa ilmu lah. Itu masih bisa diterima, tapi tidak ada keterangan seperti itu. Dan bahkan di dalam, ini masih halaman 87, nanti panjenengan buka sendiri. Wa dzakara Syekh Muhammad bin Abdurrahman Bajamal fi kitabi Al-Barrur Ra'uf fi manaqibi Syekh Ma'ruf Manasuru ya anna Syekh Al-Kabir Muhammad bin Al-Husain Al-Bajali rahimahullahu ta'ala qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Lah ini kan tetap gitu, selalu menuliskan tentang hasil dari mimpi bertemunya dengan Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya ini yang bermimpi tentang duduk di depan wali, ya, walaupun sesaat, maka lebih utama daripada 70 tahun ibadah itu. Qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil manam faqultu lahu ya Rasulullah ayyul a'mal afdal faqala wuqufuka baina yadayi waliyillahi ta'ala ka halbi syatin, walaupun sebentar seperti orang memeres susu kambing, au kasyayi bidotin, atau merebus telur, khairun laka min an tuqta'a fil ibadah irban irba. Ini yang selalu dipakai, dasar ini yang selalu dipakai oleh para penceramah di antara kami, tidak semuanya tapi kebanyakan mereka. Lebih baik duduk dekat Habib sebentar saja seperti merebus telur, ya, atau memeras susu kambing, ya, kemungkinan anggaplah 15 menit lah, ya, cukup, ya. Itu lebih baik daripada beribadah sampai terjerai-berai tubuh ini. Nah, ini yang selalu dipakai, disampaikan kepada umat, disampaikan kepada muhibinnya, kepada santrinya, jamaahnya. Padahal ini mimpi itu loh. Yang ngendika Kanjeng Nabi. Apakah benar Kanjeng Nabi? Enggak, saya enggak percaya ini. Enggak percaya ini. Kanjeng Nabi kok masih bisa memproduksi hadis baru, itu bagaimana? Lah ini sangat-sangat berbahaya ini jika diyakini oleh umat Islam yang ada. Ini akan kembali kepada zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Khairun laka min antuqta'a fil ibadati irban irba. Faqultu ya Rasulullah hayyan kana au mayitan, walaupun duduk dekat wali yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, qala hayyan kana au mayitan, berarti ziarah di makam wali versi Ba'alawi, ya, khususnya ini kan digiring ke situ kepentingannya gitu, ya. Berarti lebih dahsyat, lebih hebat, ya, lebih berkaromat, ya, daripada ibadah sampai tercerai-berai tubuh ini. Ada yang mengatakan di awal tadi lebih hebat daripada ibadah 70 tahun. Ini yang ngendika Kanjeng Nabi. Apakah benar? Tidak benar. Berarti ini menfitnah gitu loh. Wah, Kanjeng Nabi saja difitnah kok, diklaim, ya, padahal ini mimpi gitu loh, mimpi. Apakah itu benar Kanjeng Nabi? Belum tentu. Ini produksi mereka sendiri. Lalu diyakini, ditulis menjadi sebuah kitab seperti ini. Nah ini. Jadi walaupun wali itu sudah mati atau sudah wafat, ataupun masih hidup, itu sama saja karomahnya. Sama saja. Nah ini ada lagi keterangan masih dalam halaman 87. Waqala Sayyiduna Al-Habib Hasan bin Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ini anaknya Habib Abdullah Al-Haddad yang buta pada usia 4 tahun itu. Berkata, qala walidi, orang tua saya, yakni Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang dibaca rotibnya, wiridnya, yang mengarang kitab Nasaihud Diniyahnya itu. Ini berkata, ini yang dikau siapa? Anaknya. Nah ini kan kadang-kadang memeluk kodol kalau menurut saya. Jadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu dipeluk kodo, padahal belum tentu benar, ya. Ini anaknya ikut memeluk kodonya itu loh. Begini,
Qala walidi, orang tuaku berkata, idza aradtum an taf'alu syai'an minal umur, ketika kalian ingin melakukan sesuatu ya dari segala sesuatu, au nabakum syai'un, atau sesuatu itu bisa menggantimu ya, wa ana mayyitun, dan saya dalam kondisi sudah mati, fa'atli'u ila indi kubri, maka fattoli'u atau fa'atli'u ila indi kubri, maka lihatlah dekat kuburanku, dan ketahuilah wa'lamuni bidzalika fa inni anfa'ukum hayyan wa mayitan. Dan jika mempunyai kerentek hajat apa ya, maka saya ini masih bisa bermanfaat terhadap kalian, baik masih hidup ataupun sudah mati. Nah ini loh, ini kan kesombongan. Oleh sebab itu kenapa saya melarang umat Islam untuk membaca Rotib Al-Haddad, untuk membaca Wirid Al-Latif. Begitu juga tidak usah wasilah Al-Fatihah kepadanya, kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Alasannya ya seperti ini, karena saya tahu kitab-kitab karya yang disandarkan kepada beliaunya, ataupun anaknya, ataupun muridnya, orang-orang terdekat itu mengatakan sesuatu yang tidak layak baginya. Wong wis buta kok malah dipelokotonya. Nah ini ya seperti ini, anaknya sendiri. Qala walidi idza aradtum an taf'alu syai'an minal umur aw nabakum syai'un wa ana mayyitun fa'atli'u ila indi qabri wa'lamuni bidzalika fa inni anfa'ukum hayyan wa mayyitan. Aku iki ibarat begini, kalau ini terjadi pada diri saya. Wahai kalian semua, ketika kalian ingin terkabul hajat kalian apapun, ingin bercita-cita seperti apapun ya, dan saya sudah mati nantinya, maka kalian lihatlah kuburan saya, ziarahilah kuburan saya, dan mengadulah kepada saya tentang hal-hal yang kalian permasalahkan itu, yang hajat-hajat yang ingin dikabulkan itu ya, maka saya ini masih bisa bermanfaat terhadap kalian walaupun saya sudah mati meninggalkan dunia ini. Nah, sama seperti itu. Jadi ini namanya kesombongan. Kesombongan yang sangat ya luar biasa, biasa di luar dan luar biasa. Nah ini. Yang ketiga siapa? Anaknya sendiri. Nah ini. Ada lagi justru malah katanya Al-Arif Billah Muhammad bin Zain bin Sumed, nah, di dalam kitab Ghoyatul Qasdi wal Murad ya, pernah kami bagikan kepada panjenengan kitab Ghoyatul Qasdi wal Murad fi khatimatil bab as-sadis, di akhir bab yang ke-6, wa qala radhiyallahu al-waliyu yakunu i'tinahu bi qarabatihi wal laidin. Intinya bahwa wali itu kalau sudah meninggal dunia justru kalau tambah lebih sakti. Karena apa? Kalau masih hidup dia terkena hukum taklif, masih sibuk menjalankan ibadah, kena hukum halal dan haram. Tapi kalau wali itu sudah meninggal dunia, itu tambah lebih sakti, tambah lebih terbuka, hebat. Kalau tidak percaya, coba Dek Hasan Assegaf, Tuan Nurul Mustafa yang meninggal 1 tahun kurang yang lalu, itu kan makamnya semakin sakti kan. Oleh anak-anaknya, oleh murid jamaah muhibinnya itu dikultuskan, dipajang fotonya, dikasih AC ya, dianggap seperti kamar-kamaran gitu, dikasih bunga-bunga, itu tambah sakti malah. Kalau tidak percaya nanti ya, Kang Mas Lutfi bin Yahya, Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir Asakov, Kang Mas Rizik Syihab, itu nanti kalau sudah meninggal dunia tambah lebih sakti daripada waktu masih hidupnya. Titenono ucapan saya, titenono ucapan, karena ada kitabnya ya seperti ini. Di dalam kitab Al-Ghoyatul Qasdi wal Murad ada 2 juz, kemarin sudah kami bagikan, nanti kita bagikan lagi. Wallaidina bihi ba'da mautihi aktsaru min itinaihi bihim fi hayati li annahu fi hayati masyghulun bitaklif. Jadi kalau masih hidup ini malah justru sibuk ngurusi apa dhewe, tapi kalau sudah mati, so full ngurusi wong liya, kan begitu. Sampai mati pun itu loh. Ya, masih disembah-sembah ibaratnya begitu. Ini ajaran apa itu loh, ajaran apa? Ini kalau di sidang di Al-Azhar Kairo Mesir yang benar-benar objektif ya,
wah ini benar-benar ajaran Ba'alawi itu sesat, menyesatkan, membuat ajaran Islam versinya sendiri. Ya sama seperti Syiah Imamiyah itu. Nah ini lebih berbahaya lagi. Ini ada lagi keterangan di dalam kitab Tasbitul Fuad. Wa qala fi kitab Tasbitul Fuad, saya punya kitabnya. Kapan-kapan kita bagikan. Nggih. Bidzikri kalami Imam Al-Habib Abdullah Al-Khaddad. Mesti ini terus di kitab Tasbitul Fuad itu mengulas, mengupas, mensyarai pengendikannya wali kutub di zamannya, yakni Habib Abdullah Al-Khaddad. Jama'a fakir wa al-ihsa'i qala lahu rajulun uridu ziyaratakum faqala insyaallah in lahiktumuna wa illa fakuburuna tanubu. Jadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad itu, kamu kalau masih hidup ya belum sempat bertemu dengan aku, maka waktu saya mati saja, maka kuburanku fakuburuna tanubu minna bina. Wah ini wah, hebat ini ya, hebat, ajaran yang hebat, sangat sesat. Ya ini nanti kalau kita mengupas ini wah Wahabi ya, akan dicap seperti itu. Kang Mas Taufik, saya menyimaknya pada pengajiannya Dik Wafi ya, pada Isra Mi'raj dan Khol ibundanya ya, itu saya menyimaknya. Ternyata Habib itu lucu-lucu. Lucu-lucu. Nabil, Abdul Qadir, Kang Mas Taufik, Kanib, Al-Tosi, lucu-lucu ya. Ceramah ya isinya ngawuriah. Termasuk ketika menanggapi masalah Mi'raj. Kang Mas Abdul Qadir Taufik bin Abdul Qadir Ketua Robitoh itu ya begitu jawabannya. Belajar dulu kepadanya. Kamu nggak membaca kitab karya leluhurmu ya. Ayah andamu itu datang ke Indonesia abad berapa? Ya, saya tahu ya, seluk-beluk keluargamu, datangmu, pamanmu, itu saya tahu. Lah, coba jenengan juga cari tahu melalui kitab-kitab karya leluhurmu. Ya sama seperti kitab ini gitu loh. Baca kitab Syarhul Ainiyah. Kalau masalah Mi'rajul Abdi As-Sholah itu nggak masalah. Wong itu ada di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah Ibnul Arabi, ada kok. Tapi tidak ada keterangan ila Sidratil Muntaha, itu nggak ada, Kang Mas. Mbak Nunggu tak lihat itu ada kiai di belakangnya malah mencemooh kami ini. Dikira kami ini bodoh, nggak ngerti dikira. Justru Kang Mas Taufik itu yang ngaji lagi. Dek Kanib Al-Atas, Dek Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud itu yang ngawur itu ngaji maneh, ora usah ceramah, orang duwe modal ceramah kok ceramah itu bangkrut ilmune itu loh. Menyesatkan ummah itu. Ceramah anakmu dewi, keluargamu dewi, ini ora mampu untuk belajar lagi, kulaan ilmu ya. Di mana-mana diterangkan yang Mi'raj itu sampai Sidratil Muntaha, bahkan sampai ontanya, kambingnya, Al-Faqih Al-Muqaddam itu hafal, sampai jalan ke langit itu sampai hafal kok. Kalau hanya sholat Mi'rajul Abdi itu semua orang tahu, nggak usah dikasih tahu, itu sudah tahu semua. Ila Sidratil Muntaha. Yang Mi'raj itu tidak hanya Al-Faqih Al-Muqaddam saja, ya Abdullah bin Alwi Al-Khaddad, ya bahkan Abdurrahman Al-Masyhur mengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, pengarang kitab Syamsuddauhirah itu. Lah ini loh. Ini berarti sampai mati pun bisa menjamin, padahal orang yang sudah meninggal dunia itu bingung sendiri. Nah ini wa qala radhiyallahu anhu ahlul barzah minal auliya fi hadratillah faman tawajjaha ilaihim yakni bitazim wa husnin niyah wal aqidah tawajjahu ilaihi yakni bi husuli matlubi. Jadi kalau kita ziarah ke makamnya waliullah ya, itu dengan penuh hati yang tulus murni ya, dengan mengagungkan wa husnin niyah wal aqidah tawajjahu ilaihi, maka akan bi husuli matlubah atau bi husuli matlubihi, akan tercapai apa yang dicita-citakan, yang dikarepno, sing dihajatkan. Bahkan beliau berkata lagi masalah ziaratul kubur, najaha lima ta'assara minal umur, ziaratul kubur najaha lima
ta'assara minal umur. Ziarah kubur itu bisa membuat beruntung terhadap perkara-perkara yang sulit. Ya, sebab itu pernah kan saya sampaikan, idza takhayyaratum fil umur fasta'inu min ahlil kubur. Ya, ini pernah kami bahas pada 2 tahun yang lalu ini. Ya. Pak Yai Muslih Meranggen dalam Nurul Burhaninya itu mencantumkan, itu saya protes itu yang sempat diprotes juga oleh Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji. Ya, ini kan tidak ada hadisnya. Ya mungkin hadisnya sufi-sufi seperti ini, hampir sama. Ketika kalian bingung apa saja, maka datanglah ke kuburan aulia ilahi ta'ala. Terus kita kembali kepada poin utama halaman 88. Halaman 88 kitab Misbahul Anam wa Jila'udz Dzulam. 88 tentang haji. Ya. Keterangan ini mulai dari Qala As-Said Al-Jail Muhammad bin Zain Sumit fi kitabi Ghadul Qasdul Murad. Ini langsung saja sampai baris yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dari atas. 12 dari atas. Yang atasnya ini juga penting, tetapi nanti jenengan baca sendiri saja. Yakni berziarah, menziarahi makam Abdullah bin Alwi Al-Khaddad itu bisa mengabulkan hajat 70 hajat. Ini ada yang ketika siapa? Kan Nabi sendiri katanya. Nah, ini loh. Ama alimta anna man zara Sayyid Abdullah Al-Khaddad tuqdalahu sab'una hajatin. Fama baluka bi ziyaratina fa'tadartu ilahi wa syakautu adamal qudrati likillati dzatil yadi fa wa'adani bi taysiril musayyar falakini rajulun fa'atani 30 ahmar fa tahajjaztu li ziyarati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah yang di atas, nanti jangan baca sendiri. Ini yang poinnya sesuai dengan tema wa dzakara fil hikayah as-samanin ba'dal mi'atain. Dan menyebutkan di dalam hikayat cerita yang ke-280, anna rajulan min ahlil khutwah wa shola min baladil maghrib fi sab'ati ayyam ila tarim li ziyarati Sayyidil Qutub Abdullah bin Alwi Al-Khaddad wa amarahu syaikhuhu bil maghrib lamma istasyarahu lil haji faqala lahu ukhruj li ziyaratil Qutub Abdullah Al-Khaddad bil masyriq khairun laka min kadza kadza hajjatin. Ini ada cerita, ya, ada cerita bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki ilmu lempit bumi, ilmu sifi angin. Dari Maroko sampai Tarim itu cuma 7 hari. Pada waktu itu kan belum. Alhamdulillah telah kita dengar bersama penjelasan beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai saudaraku, tetap semangat terus perjuangan ini, meskipun perjuangan ini masih panjang, masih lama. Tetap bersabar dulu. Jangan menuntut cepat selesai polemik nasab ini. Karena soal nyantol nasab yang dilakukan oleh mereka habaib sudah sangat lama, berabad-abad lamanya. Tetap semangat terus. Perjuangan ini pelan-pelan, sehingga rakyat Indonesia ini pelan-pelan sadar. Sekali lagi, berhati-hatilah dengan mereka habaib yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Satu lagi, jangan kasih panggung untuk mereka. Lama-lama mereka kalah sendiri. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.